Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salwa Hanung Widiati, berdomisili Jakarta Timur, DKI Jakarta. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan gagasan sebagai Duta Bahasa Indonesia mengenai topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Sebuah tema yang tidak hanya aktual, tetapi juga menyentuh esensi jati diri bangsa di tengah arus digital yang kian deras. Media sosial telah menjadi ruang utama komunikasi, ekspresi, dan pertukaran gagasan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi generasi muda. Platform seperti Instagram, TikTok, X ataupun Twitter, dan juga YouTube kini bukan hanya tempat bersenang-senang, tetapi juga tempat belajar, berjejaring, hingga membentuk opini-opini publik. Namun, pertanyaan penting yang patut kita renungkan bersama adalah, apakah di dalam ruang-ruang digital itu bahasa Indonesia kita gunakan secara tepat, santun, dan mencerminkan identitas kita sebagai bahasa Indonesia? Disinilah letak persoalan yang ingin saya soroti, sebab media sosial seharusnya bukan hanya menjadi ruang bebas, tetapi juga ruang beradab, dan bahasa adalah penentu utamanya. Pada saat ini, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial menunjukkan dua sisi yang kontras. Di satu sisi, banyak sekali contoh positif yang dapat kita banggakan. Anak-anak muda kreatif memproduksi konten literasi, membuat puisi, cerpen, bahkan menyampaikan edukasi sains dalam bahasa Indonesia yang baik dan komunikatif. Mereka adalah contoh bahwa bahasa Indonesia dapat tampil dinamis, modern, dan menarik. Namun di sisi lain, kita juga menemukan fakta yang cukup mengkhawatirkan. Bahasa Indonesia sering digunakan dengan asal-asalan, tidak sedikit yang mencampur aduk bahasa Indonesia dengan bahasa asing secara tidak proporsional, menggunakan sikatan-sikatan tidak baku, serta menyampaikan ujaran yang tidak sopan atau bahkan mengandung kekerasan verbal. Lebih dari itu, ada pula tren merendahkan bahasa Indonesia dengan menganggapnya tidak keren, kuno, atau tidak relevan lagi dengan zaman ini. Ini bukan sekadar persoalan bahasa, tetapi menyentuh identitas dan nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Fenomena yang perlu kita waspadai adalah pengabaian terhadap kaidah berbahasa Indonesia dan etika komunikasi digital. Ketika media sosial menjadi panggung utama pergaulan dan kita terbiasa menggunakan bahasa tidak baku, tidak santun, serta tidak komunikatif, maka hal ini akan berdampak langsung terhadap cara berpikir dan bersikap kita. Sebagai contoh, penggunaan kata-kata kasar atau sarkas yang dianggap biasa di kolom komentar justru akan membentuk budaya komunikasi yang permisif terhadap kekerasan verbal. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah juga dapat melemahkan kemampuan menulis dan berpikir kritis. Masalah ini akan menjadi lebih serius jika kita tidak ada intervensi yang tepat dan juga edukatif. Jika masalah ini terus dibiarkan, kita akan menghadapi sejumlah dampak negatif di masa depan. Di bidang pendidikan, siswa dan mahasiswa akan mengalami penurunan kemampuan dalam menyusun teks ilmiah, berbicara dalam forum formal, hingga menulis laporan ataupun karya tulis. Lalu di bidang budaya, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam bahasa Indonesia akan terkikis oleh dominasi budaya populer di luar negeri. Lalu di bidang politik, kekuatan diplomasi budaya kita melemah karena bangsa yang tidak menghargai bahasanya sendiri akan kehilangan posisi tawar dalam percatuan global. Dan di bidang ekonomi, konten lokal yang menggunakan bahasa Indonesia berpotensi tertinggal dalam persaingan konten global yang terstandarisasi dalam bahasa lain.
Namun demikian, jika kita bisa mengelola penggunaan bahasa Indonesia secara bijak dan kreatif, media sosial justru bisa menjadi sarana paling efektif untuk kita memperluas pengaruh dan daya tarik bahasa Indonesia di dalam dunia internasional. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, pemerintah dapat memperkuat program literasi kebahasaan digital melalui integrasi kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia yang konseptual dan berbasis teknologi, kampanye nasional melalui media massa dan media sosial, dan regulasi yang mendorong etika komunikasi daring. Kedua, masyarakat terutama generasi muda harus menjadi bagian dari solusi. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam unggahannya, tunjukkan kesantuan dan komentar, dan tunjukkan bahwa bahasa Indonesia bisa keren, modern, sekaligus bermartabat. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjadi bagian perubahan tersebut. Untuk itu, saya akan menjalankan program-program yang saya beri nama Bahasa Bijak dengan 3 pilar utama, yaitu pilar pertama, edukasi dan literasi digital. Saya akan membuat konten edukatif di media sosial seputar tata bahasa, ejaan, serta etika berbahasa yang menarik, ringan, dan mudah dipahami. Lalu pilar kedua, tagar sosial dan kampanye tematik. Saya akan menggunakan tagar seperti hashtag bahasa bijak digital dan hashtag utamakan bahasa Indonesia yang dapat menjadikan gerakan bersama untuk membangun budaya berbahasa yang positif. Lalu pilar ketiga, kolaborasi komunikatif dan lomba kreatif. Saya akan bekerjasama dengan sekolah, komunitas literasi, dan influencer-influencer muda untuk mengadakan webinar, pelatihan daring, serta lomba konten berbahasa Indonesia. Saya yakin dengan langkah-langkah konkret ini, bahasa Indonesia akan tetap tumbuh dan berkembang di era digital tanpa kehilangan nilai dan identitasnya. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya mengajak kita semua untuk tidak sekedar menggunakan bahasa, tetapi juga menghargai, merawat, dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita jadikan media sosial sebagai ruang literasi dan etika, bukan hanya ruang ekspresi tanpa batas. Bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang tertinggal, melainkan bahasa yang mampu menyesuaikan diri dengan zaman, asalkan kita yang merawatnya. Bahasa Indonesia, bahasaku, jati diriku, kebanggaanku. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.